Sahabat yang baik, kehendak Tuhan dalam hidup kita agar kita dapat hidup dalam firman-Nya. Karena itu, kita dimampukan untuk bertumbuh dalam kasih karunia agar kita lebih dalam mengenal dan intim kepada Tuhan maupun dalam keterbatasan dan kondisi apapun. Apalagi jika hal tersebut sudah disadari dan dilakukan sejak dini oleh anak-anak kita. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin cepat kita tumbuh dalam firman-Nya dan juga semakin banyak berkat yang diberikan Allah. Jadi sahabat, mari tumbuh dalam firman Allah agar Allah melimpahimu dengan berkat. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Wah, sahabat yang baik, puji Tuhan. Hari ini kita kedatangan narasumber dari salah satu finalis Pagum Dubi, Christine Elisa. Bagus sekali suara Bagus kamu. sekali. Terima kasih Pak. Senang sekali nih kita bisa ketemu ya. Iya, ada kedatangan Christine di sini pasti jadi berkat. Pasti jadi berkat. Sahabat yang baik ya. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Nah sahabat yang baik, hari ini tema kita adalah tumbuh dengan firman Allah. Nah sahabat yang baik, biarlah hari ini semua firman, kesaksian, sharing yang kita bagikan akan menjadi berkat bagi semua sahabat yang baik. Mari kita buka hati kita untuk kita siap menerima firman Tuhan. Kita berdoa ya. Bapak, kami bersyukur biarlah hari ini semua firman yang kami terima, sharing dan kesaksian yang kami dengar ini sungguh membuat iman kami bertumbuh, membuat kami semakin mengenal Engkau dan hidup kami diubahkan. Kami siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, sebelum kita membahas renungan hari ini, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan Amin. Nah sahabat yang baik,
Kita senang sekali nih ada Christine nih. Halo Christine. Halo, Halo Christine. Senang Iya. sekali nih. Nih gimana nih kabarnya? Baik pasti ya. Puji Tuhan baik. Kita sangat senang loh kamu ada bersama kita ini ya. Pasti nih sahabat yang baik yang ada di rumah ini yang Iya. menyaksikan nih pasti mendapat berkat nih dari Christine ya. Iya, betul. Iya. Nah Christine, karena tema kita hari ini tentang tumbuh dengan firman Allah. Nah waktu kamu masih kecil nih, udah merasa dekat dengan Tuhan apa belum nih? Ya, puji Tuhannya ya Ibu Bapak. Mulai dari kecil itu saya sudah sangat merasa dekat dengan Tuhan. Karena juga Mama sama Papa itu selalu ajarkan saya untuk selalu rajin berdoa. Dan juga mengajak saya untuk rajin ke gereja. Jadi saya sungguh amat bersyukur sama Tuhan karena di usia saya masih kecil saya udah bisa merasakan kedekatan dengan Tuhan. Wow, puji Tuhan ya. Nah, Ya. sahabat yang baik, Christine dari kecil udah mulai dekat dengan Tuhan ya. Nah, sahabat yang baik, sesuai dengan tema bahwa hari ini kita akan membahas tentang tumbuh dengan firman Allah. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh dengan Christine ini, mari kita mau saksikan video ini. Sahabat, semakin mencoba untuk hidup berserah dengan Tuhan, rasa syukur, kedamaian, dan berkat-Nya selalu melimpah dalam hidup kita, bahkan di segala keterbatasan yang ada. Hal tersebut dialami oleh penyanyi rohani Gracia Epifania yang dikenal dengan lagunya Walau Ku Tak Dapat Melihat. Ya benar, melalui lagunya ia bersaksi walaupun ia memiliki keterbatasan melihat sejak lahir, ia tetap setia memuji Tuhan melalui karya-karyanya dan semakin dekat dengan Tuhan Allah karena sejak umur 4 tahun ia sudah rajin ikut pelayanan. Betapa baiknya Tuhan Allah, segala berkat dan mukjizat-Nya selalu turun dan menyertai siapapun yang berserah kepadanya. Sebagai orang percaya, mau kan kita semakin bertumbuh di dalam firman-Nya? Wow, luar biasa ya. Meskipun anak ini tidak dapat melihat, tetapi hatinya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sehingga Tuhan bisa pakai dia menjadi penyanyi rohani cilik. Iya, ini luar biasa ya. Cintanya dan kasihnya yang begitu besar kepada Tuhan yang membuat dia justru bisa melampaui keterbatasannya. Sehingga hidupnya tuh menjadi kesaksian dan memuliakan Tuhan. Ya. Nah kalau Christine itu gimana nih? Ya, tadi kita udah saksikan tadi ya. Ya, Nah. anak ini kan nggak bisa ngelihat ya, tapi dia bisa main musik dan yang lainnya. Menurut Christine gimana ya? Itu suatu yang luar biasa. Ya, anugerah Tuhan ya. Itu anugerah Tuhan yang belum tentu kita sendiri itu bisa merasakan. Iya betul. Seperti itu kita bisa melewati seperti itu, Iya. tapi dia di usia dia masih seperti itu, di keterbatasannya dia masih pakai talentanya, kekuatannya Amin. untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Iya, betul, dan itu Benar, benar anugerah betul, Tuhan ya. Anugerah Tuhan yang luar Itu biasa. anugerah Ya, betul sekali. Itu semua anugerah Tuhan ya. Nah, Christine, bisakah kamu menceritakan bagaimana nih perjalanan hidup kamu hingga sampai saat ini ya? Kamu suaranya bagus, jadi berkat Jadi ya. berkat sekali Iya, Christine. silakan Christine ya. Perjalanan saya dari kecil itu, pertama Papa sama Mama itu selalu mengajarkan saya untuk pertama itu harus kita andalkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, benar-benar. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, itu semuanya kita balikan lagi untuk Tuhan, untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Apa suara kita harus pertama itu memuji memuliakan nama Tuhan. Jadi semua dari perjalanan saya kecil sampai sekarang saya udah ada saat ini itu semua karena kemurahan Tuhan, dan saya pengen suara saya juga itu bisa mendengarkan dan membuat nama Tuhan itu lebih tinggi lagi. Wah, orang tua kamu luar biasa Luar ya. biasa ya Karena Christine. dari kecil diingatkan bahwa semua itu karena Tuhan. Tuhan, Karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan ya. betul. Terima kasih Christine. Itu tadi kayak apa yang dikatakan oleh Iya. Christine itu luar biasa ya. Iya, iya. Nah, puji Tuhan ya. Kami dengar Christine ini sehari-hari kan dekat dengan Tuhan ya.
Ini gimana nih kedekatan kamu nih dengan Tuhan itu sampai begitu bisa dekat dengan Tuhan tuh gimana tuh? Ceritakan nggak dari Karena kan biasa seusia kamu kan kepinginnya hang out, Iya. kepinginnya kan ya biasa kan main WA lah, iya. handphone gitu ya. Tapi kok kamu bisa begitu rindu sama Tuhan begitu dekat gitu gimana ya? Tentunya yang nama usia sekarang itu juga masih ada rasa ingin untuk mencoba hal baru ya Pak Ibu. Tapi balik lagi sama keluarga, dari situ Papa sama Mama selalu ingetin kita untuk kita malam-malam kita harus ada doa ibadah bersama. Oh, Kita kayak mesbah keluarga iya, gitu ya. kita naikkan pujian, kita baca firman Tuhan, minimal kita 1 ayat. Oh ya. Ya, jadi semuanya itu dimulai dari keluarga yang membuat iman saya dekat dengan Tuhan. Itu semua berawal dari keluarga semua. Jadi saya dekat dengan Tuhan, dan kadang juga saya suka merasa jauh juga sama Tuhan. Itu mungkin masa-masa remaja yang masih terombang-ambing masih ini. Jadi kita harus lebih dekat sama Tuhan dan kita harus lebih peka juga sama orang tua. Jadi tentunya karena Papa Mama sudah menaruh dasar itu ya, sehingga firman Tuhan tuh benar-benar memenuhi hidupmu ya, yang tuh sungguh-sungguh engkau tuh Christine ini ingin sekali begitu dekat dengan Tuhan dan terus melekat dengan Tuhan, bahkan firman-Nya menjadi satu kesukaan pasti ya buat Christine ya. Luar biasa. Nah, Christine pasti kan kamu punya pengalaman rohani nih ya. Apa nih pengalaman rohani yang membuat kamu benar-benar akhirnya, waduh, aku ngalamin Tuhan nih. Jadi benar-benar bukan sekedar Papa sama Mama mengingatkan kamu ya untuk dekat sama Tuhan, tapi kamu sendiri pun ada pengalaman pribadi sama Tuhan ya. Jadi maksudnya mungkin yang paling berkesan gitu ya, yang paling berkesan ya. Iya. Kalau nggak salah itu waktu aku masih kecil ya Pak Bu. Di saat waktu itu orang tua aku lagi sakit dan aku tuh masih kecil tapi aku punya adik. Dan itu aku bingung karena di satu sisi aku juga lebih tua dari mereka dan aku punya 2 adik kecil, dan di situ papa aku sedang sakit dan aku tuh kaget gitu. Misalnya aku tuh nggak tahu aku harus gimana lagi, tapi aku berdoa masuk kamar sama Tuhan. Tuhan bantu aku, Tuhan kalau misalnya papa masih Tuhan izinkan untuk ada, Tuhan tolong bantu karena sakitnya lumayan parah. Tapi di situ Tuhan menyatakan mukjizat itu, Papa sekarang sehat, semuanya itu karena Tuhan. Dan itu di situ aku benar-benar ngerasa, oh Tuhan itu ada, bahwa mukjizat Tuhan itu nyata. Wah, ini pengalaman ini yang nggak bisa pengalaman yang bukan biasa ya, bukannya sekedar tahu, tapi benar-benar ngalamin Tuhan tuh hidup, Tuhan tuh benar-benar menjawab doa Christine ya. Jadi Christine tuh mengalami secara pribadi ya. Betul ya Christine ya. Penting banget loh kalau anak-anak usia Christine ini mengenal Tuhan tuh secara pribadi. Iya, secara pribadi. Bukan hanya sekedar karena disuruh orang tua ya, tapi mengenal Tuhan secara pribadi. Bahkan bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja menjawab doamu dan kau melihat mujizat yang Tuhan kerjakan. Wow, puji Tuhan ya sahabat yang baik. Bukannya kita sangat diberkati sangat diberkati ya dengan pengalaman rohani tadi yang diceritakan oleh Christine nih. Nah, Christine bisa nggak ya? Christine bisa membagikan apa sih rahasianya supaya bisa selalu mau mendekat atau dekat dengan Tuhan gitu ya, atau mau intim dengan Tuhan. Kan biasa kalau usia saya Christine banyak gangguan diajak main sama teman atau kesukaan yang lain gitu, tapi ini kesukaannya dekat sama Tuhan gitu. Boleh cerita nih Ta? Ya gimana caranya ya? Kita balik lagi ke tujuan utama kita tuh hidup di dunia itu untuk apa sih? Kita ini sementara nih hanya di dunia ini hanya untuk ngapain sih? Jadi kita harus balik lagi ke tujuan utama kita apalagi di usia aku yang masih remaja, yang masih banyak banget mencoba hal-hal baru, dan semuanya itu aku juga kadang suka Pak Bu, suka ngeliat temen yang kayak gini. Aku kadang pengen terjerumus juga, tapi nggak tahu kenapa Tuhan tuh selalu bisik-bisikan gitu ya. Kita pentingnya dekat dengan Tuhan itu kita bisa dengar bisikan Tuhan. Aduh, jangan deh ngelakuin ini, jangan deh ngelakuin ini. Jadi kayak ya tipsnya ya kita pertama itu rajin berdoa, rajin gereja utamanya, dan selalu berdoa. Dan
kalau bisa baca firman Tuhan. Wah, jadi kamu pagi doa atau Iya, malam doa berdoa, gitu? iya. Dan Gimana baca kebiasaan firman kamu? ya. Kebiasaan kamu gimana? Coba cerita biasanya. Kalau aku pagi biasanya aku kalau mau sekolah aku berdoa dulu. Dan malam itu, tapi terkadang aku tuh jujur aku kadang kalau misalnya papa sama mama karena udah kelamaan kayak aduh bosan banget sih nih baca firman Tuhan. itu Ya kan pasti, jujur ya. itu nggak apa-apa. pasti ada jujur. Iya, iya. Tapi papa sama mama tuh walaupun ini dia tetap ngingetin gitu. Mama tuh sama bilang kamu tuh nggak ada apa-apa di dunia ini kalau misalnya Ya. nggak karena Tuhan. Jadi semuanya yang kamu dapetin, semua yang ada di dunia ini tuh semua dari Tuhan semuanya. Jadi ya kita harus dengerin juga sih. Ya udah akhirnya kita baca lagi, kumpul lagi gitu. Amin. Beruntung sekali ya. Iya. Sudah mendapatkan dasar-dasar yang luar biasa ya dari orang tua ini ya, para Kristen. Nah, puji Tuhan ya. Sahabat yang baik, pasti kita semua diberkati ya. Dengan kesaksian Christine ya saat ini ya. Dimana Christine ini benar-benar akhirnya melihat Tuhan tuh segala-galanya ya. Tuhan hidup dalam. Tuhan yang diandalkan oleh Christine ya. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Wah, itu luar biasa. Nah, Christine, bisakah Christine memberikan nih kata-kata ini motivasi ya kepada sahabat yang baik yang saat ini mungkin menyaksikan, sedang terutama menyaksikan. yang seusia Ya, mungkin segenerasi segenerasi ya. Christine ya. Gimana ya? Dan juga mungkin juga untuk orang tua ya, betul, supaya bisa mendidik anak-anaknya seperti orang tua Christine nih ya. Iya. Nah, Christine bisa nggak ya berikan kata-kata nih atau apa yang ada di hati Christine yang untuk memotivasi dan mengingatkan dan memberi semangat nih kepada sahabat-sahabat yang menyaksikan program ini. Silahkan Christine. Untuk teman-teman semua, ibu bapak dan semuanya yang nonton ini, aku cuma mau bilang dan berpesan, hiduplah dalam Tuhan, andalkan selalu Tuhan, dan jadikanlah Tuhan nomor 1 di hidup kalian. Jadi dan untuk juga remaja, kalian jangan pakai masa muda kalian itu untuk menyenangkan hati kalian aja, tapi pakai semua talenta kalian, semuanya apa yang kalian punya itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, sahabat yang baik, kita sudah diberkati dengan sharing dari Christine Elisa. Christine, terima kasih ya. Terima kasih Buat Christine. sharingnya, kesaksiannya. Terima kasih sudah hadir ya di program Terang Kasih ini. Terima kasih buat sahabat yang baik sudah menyaksikan Terang Kasih ini. Dan bagi sahabat yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, Silahkan DM, silahkan komen atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Nah, sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita hari ini, hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat bertumbuh dengan firman Allah. Yang pertama, jadikan kedekatan dengan Tuhan sebagai gaya hidup. Maka Roh Kudus akan terus memimpin dan membawa kita berjalan dalam jalan-jalan Tuhan dan menggenapi rencana Tuhan sehingga kehidupan kita memuliakan Tuhan. Yang kedua, jadikan keintiman dengan Tuhan sebagai gaya hidup sebab Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah carangnya. Maka ketika kita terus menempel dengan sang pokok anggur yang adalah sumber kehidupan kita, maka kasih dan kehidupan yang ilahi itu
akan mengalir dan terpancar melalui kehidupan kita yang berbuah. Nah sahabat yang baik, kalau saat ini engkau ingin bertobat dan berubah, dan mau meninggalkan kehidupanmu yang lama dan mulai mengandalkan Tuhan, dekat dengan Tuhan, mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Mari sahabat yang baik, kita datang kepada Tuhan ya. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur. Oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan membawa kami untuk selalu intim dengan Tuhan dan melekat dengan Tuhan yang adalah pokok anggur kami. Sehingga kami sebagai carang menerima aliran kasih dan kehidupan yang ilahi yang terpancar melalui kehidupan kami yang berbuah. Dan oleh anugerah-Mu Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk menjadikan keintiman dengan Tuhan sebagai gaya hidup. Sehingga kami semakin bertumbuh dalam firman Allah, berbuah dalam karakter Kristus, dan kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Sahabat yang baik, sekali lagi kita sudah mendengarkan kesaksian daripada Christine ya. Terima kasih Christine. Terima kasih Mas Christine ya. Terima kasih buat sharingnya, buat waktunya sudah hadir tempat ini. Sangat memberkati ya. Sangat memberkati. Nah sahabat yang baik, terima kasih juga ya. Sudah setia menyaksikan program Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Nah sahabat yang baik, setelah ini kita akan menyaksikan penampilan dari Christine ya. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu dalam keraguan. Ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Semua kekhawatiranku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru,